Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas bendera Israel yang kembali berkibar di atas benteng Beaufort, sebuah benteng batu tua yang berdiri tinggi di Lebanon Selatan. Sekilas, ini tampak seperti perebutan satu titik biasa di medan perang, tapi siapa sangka, benteng ini menyimpan sejarah hampir 900 tahun. Pasukan salib pernah mempertahankannya, Saladin pernah mengepungnya, Baybars pernah menjatuhkannya, PLO pernah memakainya, Israel pernah menguasainya, lalu Hizbullah menjadikannya bagian dari memori panjang perlawanan di Lebanon Selatan. Yang membuatnya menarik, perang hari ini sudah memakai drone, rudal presisi, satelit, dan intelijen digital, tapi sebuah benteng tua dari masa perang salib justru kembali menjadi rebutan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Lalu, kenapa benteng tua ini masih begitu penting? Dan kenapa jatuhnya Beaufort bisa menjadi pukulan besar bagi Hizbullah? Bendera Israel kembali berkibar di atas benteng Beaufort pada 31 Mei 2026. Dari kejauhan, pemandangan itu seperti hanya satu adegan kecil di garis depan Lebanon Selatan. Pasukan naik ke ketinggian, posisi lawan ditinggalkan, lalu sehelai bendera dinaikkan di atas batu tua. Tapi Beaufort bukan sekadar reruntuhan di bukit. Benteng ini berdiri di tempat yang sejak berabad-abad lalu sudah dipahami oleh para panglima sebagai titik yang terlalu berharga untuk dibiarkan kosong. Letaknya menghadap Sungai Litani, lembah-lembah di sekitarnya, jalur desa, dan arah yang menurun menuju Israel Utara. Dari ketinggian seperti itu, gerakan di bawah bisa terbaca lebih cepat. Asap kendaraan, jalur pasukan, pergerakan kecil di jalan sempit, bahkan perubahan suasana di lembah, semuanya bisa memberi tanda sebelum ancaman benar-benar mendekat. Dalam perang, melihat lebih dulu sering berarti bertahan lebih lama. Karena itulah Beaufort sejak awal lahir dari logika perang. Pada abad ke-12, ketika pasukan salib menguasai wilayah penting di Syam, benteng seperti ini menjadi tulang punggung pertahanan. Pasukan Kristen dari Eropa datang jauh dari tanah asalnya untuk menjaga jalur menuju Yerusalem dan kota-kota strategis lain. Mereka tidak bisa hanya mengandalkan jumlah pasukan, mereka butuh tempat tinggi, gudang persediaan, dinding batu, dan posisi yang mampu menahan tekanan panjang. Beaufort memberi semua itu. Ia seperti mata yang terbuka di atas bukit. Dari sana, pasukan bisa memantau siapa yang bergerak dari lembah. Mereka bisa menyimpan makanan, menahan serangan, dan menjaga jalur komunikasi dengan kekuatan lain di sekitarnya. Bagi pasukan yang bertempur jauh dari rumah, benteng semacam ini bukan pelengkap, ia adalah napas pertahanan. Lalu pada 1187, sejarah besar mengguncangkan kawasan itu. Saladin atau Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan pasukan salib dalam pertempuran Hattin. Setelah kemenangan itu, banyak kota dan benteng mulai jatuh. Yerusalem kembali direbut. Namun Beaufort tidak langsung tunduk. Penguasanya saat itu, Reinald of Sidon, memahami bahwa melawan secara terbuka akan sangat berbahaya. Ia memilih menunda waktu dengan alasan keluarganya masih berada di Tyre. Penundaan itu membuat Beaufort semakin terkenal. Waktu yang terlihat seperti jalan menuju penyerahan justru dipakai untuk memperkuat pertahanan dan mengisi persediaan. Benteng itu bertahan lebih lama dari perkiraan. Batu-batunya menjadi saksi bagaimana taktik, kesabaran, dan posisi tinggi bisa memperpanjang hidup sebuah kekuatan yang sedang terdesak. Pada 1190, setelah tekanan panjang, Beaufort akhirnya jatuh ke tangan Saladin. Namun kejatuhan itu bukan akhir. Pada 1240, benteng ini kembali ke tangan pasukan salib melalui perjanjian politik. Pada 1260, kesatria Templar menguasainya. Lalu pada 1268, Sultan Mamluk Baybars datang dengan mesin pengepung dan tekanan militer besar. Beaufort kembali jatuh. Sejak masa itu, satu pola mulai terlihat. Siapapun yang ingin menguasai Lebanon Selatan selalu melihat Beaufort sebagai tempat yang tidak bisa diabaikan. Zaman boleh berubah,
Senjata boleh berganti, tetapi Bukit Tinggi tetap menyimpan arti yang sama. Dan dari sinilah keanehan Beaufort terasa kuat. Di atas peta, ia hanya satu titik di antara banyak bukit Lebanon Selatan. Tapi di lapangan, satu titik seperti ini bisa menentukan siapa yang lebih dulu membaca bahaya, siapa yang lebih siap menahan serangan, dan siapa yang lebih cepat mengubah medan menjadi pesan kekuasaan yang sangat mahal bagi lawan di garis depan. Ratusan tahun setelah nama Saladin dan Baibars tinggal di buku sejarah, Beaufort kembali terdengar dalam perang modern. Pada 1976, saat Perang Saudara Lebanon makin dalam, kawasan benteng ini dipakai oleh PLO sebagai salah satu posisi penting di Lebanon Selatan. PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina, waktu itu bukan hanya bergerak lewat diplomasi. Mereka juga memiliki sayap bersenjata yang aktif di Lebanon, terutama setelah tekanan terhadap kelompok Palestina meningkat di kawasan lain. Bagi Israel, keberadaan PLO di Lebanon Selatan menjadi ancaman langsung. Dari wilayah itu, serangan roket, penyusupan, dan tekanan bersenjata bisa diarahkan ke permukiman Israel Utara. Beaufort membuat ancaman itu terasa lebih serius, karena posisinya berada di ketinggian. Dari atas benteng, wilayah sekitar bisa diamati, jalur pergerakan bisa dibaca, dan setiap aktivitas militer di lembah punya risiko terlihat lebih dulu. Pada 6 Juni 1982, Israel memulai operasi besar ke Lebanon. Target utamanya adalah melemahkan basis PLO yang sudah lama dianggap mengancam wilayah utara. Dalam gelombang operasi itu, Beaufort menjadi salah satu titik yang harus dikuasai. Benteng yang dulu diperebutkan dengan pedang dan mesin pengepung, kini dihantam dengan artileri, senjata otomatis, kendaraan lapis baja, dan pasukan modern. Pertempuran di sekitar Beaufort meninggalkan jejak pahit. Israel berhasil merebutnya, tetapi kemenangan itu tidak datang tanpa korban. Setelah posisi itu jatuh, Beaufort masuk ke dalam zona keamanan Israel di Lebanon Selatan. Sejak 1982 sampai 2000, benteng tua itu berubah menjadi salah satu tanda paling terlihat dari kehadiran Israel di wilayah tersebut. Bagi militer Israel, Beaufort berguna sebagai titik pantau. Dari sana ancaman dari desa, lembah, dan jalur selatan Litani bisa diawasi. Namun bagi banyak warga Lebanon, bendera Israel di atas benteng itu membawa makna yang berbeda. Ia menjadi pengingat bahwa tanah mereka sedang berada di bawah kendali kekuatan asing. Di ruang kosong inilah Hizbullah tumbuh. Kelompok itu lahir dan menguat pada masa kehadiran Israel di Lebanon Selatan. Mereka membangun citra sebagai gerakan yang menekan pos-pos Israel, menyerang patroli, dan menjaga narasi bahwa perlawanan bersenjata adalah jalan untuk mengusir Israel. Setiap bukit, pos, dan jalan sempit berubah menjadi bagian dari tekanan panjang. Ketika Israel menarik diri dari Lebanon Selatan pada 24 Mei 2002, Beaufort mengalami perubahan makna yang besar. Tempat yang sebelumnya melambangkan kendali Israel berubah menjadi bukti yang dipakai Hizbullah untuk mengatakan bahwa Israel bisa dipaksa mundur. Bagi mereka, benteng itu bukan lagi sekedar peninggalan masa salib atau bekas posisi militer, ia menjadi panggung ingatan. Sejak saat itu, Beaufort menyimpan nilai psikologis. Batu-batunya membawa memori tentang pendudukan, penarikan, dan klaim kemenangan. Karena itu, ketika Israel kembali berdiri di sana pada 31 Mei 2026, yang terguncang bukan hanya satu titik di peta. Yang terganggu adalah simbol lama, yang selama bertahun-tahun membantu Hizbullah membangun keyakinan pendukungnya bahwa Israel pernah pergi dari Lebanon Selatan. Kini simbol itu berbalik arah. Beaufort tidak lagi hanya mengingatkan pada penarikan tahun 2000, tetapi juga pada kemampuan Israel untuk kembali masuk ketika ancaman dari utara dianggap melewati batas. Bagi Hizbullah, kehilangan tempat seperti ini bukan soal batu tua semata. Ini menyentuh harga diri, memori perjuangan, dan cerita kemenangan yang selama ini mereka rawat di hadapan pendukungnya di desa-desa Lebanon Selatan, terutama setelah Perang 2006 menguatkan simbol perlawanan mereka selama bertahun-tahun berikutnya pula. Pada 31 Mei 2026, Beaufort kembali masuk ke pusaran perang setelah Hizbullah melancarkan salah satu tembakan terberat ke Israel Utara sejak gencatan senjata April. Bagi warga Israel di wilayah perbatasan, hari itu bukan sekadar kabar dari garis depan. Sekolah ditutup, aktivitas dibatasi, sirine terdengar lagi,
dan keluarga-keluarga kembali membaca situasi dengan perasaan waspada. Israel kemudian bergerak ke Beaufort Ridge dan kawasan Wadi Al-Saluki. Sasaran operasi itu bukan hanya menaikkan bendera di atas benteng tua, melainkan mengambil punggungan strategis, menghancurkan infrastruktur Hizbullah, dan mempersempit ruang gerak kelompok itu di Lebanon Selatan. Dalam operasi tersebut, satu tentara Israel dilaporkan tewas. Artinya, perebutan Beaufort terjadi dalam benturan nyata, bukan hanya perang simbol di layar media. Nilai Beaufort pada 2026 tidak lagi terletak pada dinding batunya. Batu abad pertengahan itu tentu tidak dirancang untuk menahan rudal modern. Yang membuatnya tetap penting adalah posisi. Dari ketinggian itu, wilayah sekitar Nabatiyeh, jalur menuju Sungai Litani, kawasan Wadi Al-Saluki, dan arah Israel Utara bisa dipantau dengan lebih luas. Drone memang bisa terbang, satelit bisa memotret, intelijen digital bisa membaca sinyal, tapi pasukan di darat tetap membutuhkan punggungan untuk bergerak, bertahan, dan menekan lawan. Bagi Israel, Beaufort menjadi pesan bahwa ancaman dari Lebanon Selatan tidak cukup hanya dibalas setelah roket dan drone ditembakkan. Sumber tekanan harus dipersempit, titik tinggi harus diambil, jalur logistik harus diganggu, infrastruktur militer harus dihancurkan sebelum kembali dipakai untuk menekan wilayah utara Israel. Dari sini, Operasi Beaufort terlihat sebagai bagian dari upaya mendorong ancaman menjauh dari perbatasan. Bagi Hizbullah, kehilangan Beaufort membawa beban yang lebih dalam. Mereka mungkin masih memiliki jaringan, gudang senjata, dan posisi lain di Lebanon Selatan. Namun, Beaufort bukan tempat biasa dalam ingatan politik mereka. Benteng itu pernah menjadi bagian dari narasi bahwa Israel hadir, ditekan, lalu pergi pada 2000. Kini, ketika Israel kembali berdiri di sana pada 2026, ingatan lama itu seperti dibalik di depan mata pendukungnya sendiri. Lebanon juga ikut menanggung luka dari perebutan ini. Beaufort adalah situs sejarah di tanah Lebanon, tetapi berkali-kali terseret oleh kekuatan bersenjata yang berbeda. Pada abad ke-12, ia diperebutkan pasukan Salib. Pada 1190, ia jatuh ke tangan Saladin. Pada 1268, Baybars menjatuhkannya. Pada 1976, PLO memakainya. Pada 1982, Israel merebutnya. Pada 2000, Israel keluar. Pada 31 Mei 2026, Israel kembali. Lalu pada 3 Juni 2026, Israel dan Lebanon menyepakati implementasi gencatan senjata dengan syarat Hizbullah menghentikan tembakan dan menarik diri dari sektor selatan Sungai Litani. Di titik ini, Beaufort masuk ke pola yang lebih besar. Israel sedang berusaha mengubah keadaan di lapangan, bukan hanya menunggu serangan berikutnya. Maka jatuhnya Beaufort menjadi pukulan besar karena menggabungkan 3 hal sekaligus: ketinggian militer, memori sejarah, dan simbol psikologis. Di zaman drone dan satelit, benteng tua itu memperlihatkan bahwa masa lalu belum benar-benar selesai. Saat bendera Israel kembali berkibar di sana, Hizbullah kehilangan salah satu simbol yang dulu menguatkan narasi perlawanannya. Sementara Lebanon Selatan kembali menjadi panggung, tempat sejarah lama dan perang modern bertabrakan. Benteng Beaufort akhirnya memperlihatkan satu hal penting. Dalam perang, yang diperebutkan bukan hanya wilayah, senjata, atau garis di peta. Kadang, yang paling menentukan justru simbol lama yang masih hidup di ingatan banyak orang. Ketika Israel kembali menguasai Beaufort, pesan yang muncul jauh lebih besar dari sekedar perebutan satu benteng tua. Israel menunjukkan bahwa ancaman dari Lebanon Selatan bisa ditekan sampai ke titik-titik yang paling bersejarah. Sementara Hizbullah kehilangan salah satu simbol yang dulu pernah memperkuat narasi perlawanannya. Disinilah Beaufort menjadi menarik. Ia bukan hanya saksi masa perang salib, bukan hanya peninggalan batu di atas bukit, dan bukan hanya situs sejarah Lebanon. Ia adalah panggung panjang yang terus dipakai oleh kekuatan berbeda untuk mengirim pesan kepada lawannya. Dari Saladin, Baybars, PLO, Israel sampai Hizbullah, Beaufort seperti tidak pernah benar-benar keluar dari perang. Dan kini, di era drone, rudal presisi, dan intelijen digital,
benteng tua itu kembali membuktikan bahwa masa lalu bisa menjadi senjata psikologis yang sangat kuat. Terima kasih sudah menyaksikan pembahasan ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.